Ila kam tanamul lail. Ditanyain, mau sampai kapan kamu tidur? Tanyain, mau sampai kapan? Ila kam tanamul lail. Sampai kapan kamu tidur? Wal umru yang sedang umur kamu terus akan habis. Ya. Sampai kapan tidur umurmu? Ya. Yang bikin fakir. Tidur habis. Ada lagi Pak yang bikin fakir. Wan naumu uryanan. Tidurnya telanjang. Kerjaan Pak Bambang. Ya kan? Sama yang muda Mas Dwi. Tidurnya telanjang. Ada Pak orang tidur celana pendek dong telanjang gitu. Iya enggak? Itu panas sekali yang dikontrakan. Iya. Ini kita ngaji Pak ya. Ini ngajinya orang tua-tua gitu. Ada. Itu wan naumu uryanan. Ada lagi wal baulu uryanan. Kencing sambil telanjang. Berdiri lagi ada. Udah kayak jin Pak. Untung di kamar mandi tutup Pak. Ya kan? Kalau mandi sambil mandi lancar. Kalau orang Jawa mah enggak ada. Jangan berdiri ya Jal ya. Di kamar mandi nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai daleman, berdiri. Kayak udah perutnya bunyi udah kayak jin Pak. Jin lagi kan kencing Pak. Orangnya gede lagi. Ya, wal baulu uryanan. Bikin apa tadi? Bikin fakir. Kan tidur telanjang, kencing telanjang. Wal aklu junuban. Ini juga makan dalam keadaan junub. Ini lain Pak. Ya. Kalau yang biasa pagi-pagi sama istrinya. Gitu kan? Karena kalau malam suka kenapa malam ini kalau pagi malas mandinya mamanya gitu kan. Nah, sebenarnya pagi-pagi. Nah, habis subuh mamanya gitu kan. Nah, itu biasanya Pak Yazid. Habis subuh gitu. Nah, begitu udah campur itu Pak, itu segera bersihin. Dibersih. Jangan kemana-mana sebelum mandi junub. Apalagi makan ya. Ya baik bersih itu dalam keadaan junub. Ya. Makan dalam keadaan wal aklu muttaqian ala janbin. Wah ini nih. Makan bersandar ke sebelah samping. Sambil ada apanya gitu ya. Itu bikin susah itu. Betawi. Nah, itu nggak tahu orang mana. Kadang-kadang Bapak suka nyebut ini. Ya. Itu Pak. Ini perilaku sebenarnya ini udah diajarin juga ya, perilaku yang seperti ini Pak. Ya. Kemudian wat tahawanu fi suqatil maidah. Terus membiarkan makanan yang jatuh. Yang baru jatuh tuh biarnya jatuh gitu. Jangan. Ambil dimakan tuh. Yang jatuh itu nasi keluar dari piringnya, ambil. Belum 5 menit. Gitu Pak. Ternyata itu membuat berkah, ternyata berkahnya di situ tuh. Yang lain nggak ada berkahnya gitu Pak. Ya, makanya ini bikin termasuk bikin fakir. Berarti nih Pak, kenapa kita susah hidupnya? Ya mungkin ini udah sering begini ya Pak ya. Ya kan? Ini yang kaya banget ya ada juga kan Mas ini Pak ya. Biasa maksudnya, iya kan Pak ya. Maksudnya yang kaya banget ini nggak ada di sini. Karena emang suara sering begini. Miskin banget ada. Nah, miskin banget ada. Yang miskin banget ada. Jadi biasa-biasa aja. Ya, gitu Pak. Ya. Wahaku qasdil basol. Nah ini wasum. Bakar kulit bawang merah. Kalau orang Jawa namanya berambang. Kalau yang putih, kalau orang Jawa itu yang merah namanya berambang, yang putih namanya bawang. Walau dua-duanya bawang itu Pak. Tinggal bawang merah sama bawang putih. Cuman kalau orang di Jawa beda. Di tempat kita namanya kalau yang merah namanya
berambang. Yang putih namanya bawang. Ya, itu. Nah, itu memang udah gitu. Namanya begitu, Pak. Makanya orang jangan godok wedang. Maksudnya wedang digodok. Wedang tinggal minum juga. Nah, itu tempat kita main begitu. Wedang itu minuman. Gitu. Namanya wedang, Pak. Teh namanya. Godok wedang, ya kan? Jadi itu ya. Bikin apa tadi? Bakar bawang merah, buat apa ya, Pak? Buat ngerok. Nah? Oh iya, buat ngerok anak bayi gitu ya? Iya, ngurangin angin. Ya kalau dalam rangka begitu beda ya. Ini Pakai bismillah lah boleh. nih, ada lagi nih yang bikin. Kenapa? Ini orang-orang tua dulu udah mengajarkan nih, Pak. Karena wakan sulbaiti, menyapu rumah bil mindili dengan sapu tangan. Jangan, Pak. Ini bikin fakir. Sapu tangan buat muka, buat nyapu. Kadang-kadang kita nih, gitu kan? Nah, ini hal-hal segini kan hal kecil, Pak, tapi kita diajari. Kalau tisu bukan sapu tangan ya, tisu memang digunakan untuk emang Dibuang tisu mata. Ini sekali lagi. Wah nih, wakan sulbaiti bilail. Nyapu rumah malam-malam. Itu dulu orang tua ngarang, Pak. Pamal itu. Emang ada ajarannya, Pak. Nyapu rumah malam-malam. Makanya buang sampah keluar malam-malam tuh enggak boleh. Kumpulin dulu di rumahnya. Nyapu malam-malam di rumah. Watarkul kumamah, biarin sampah fil baiti di rumah. Sampah di rumah kelamaan, ini bikin fakir. Ya. Wal masyukuta mal masyayi, bikin fakir lagi. Jalan di depan guru nggak sopan. Kalau dulu, Pak, kalau di daerah itu, Pak, di pesantren itu, Pak, di pesantren itu di daerah itu kalau jalan tuh kok ada guru kok ada gurunya tuh duduk itu, Pak, itu jalannya ngesot, Pak, maksudnya tuh benar-benar ngesot, Pak, jalan. Iya, Pak. Iya. Udah jongkok, udah duduk loh. Jadi posisinya di bawah, ininya dulu, itu benar-benar duduk gitu kayak orang ngantuk. Gurunya pada berdiri, itu santri jalan dengan dengkul, saking tawaduknya, ya kan? Saking tawaduk. Kalau Pak Suryadin tawaduk juga, tahu warna duit, tawaduk, tahu warna duit. Itu begitu, Pak. Jadi jalannya tuh benar nunduk. Kalau di sini, Pak, sekarang benar, Pak. Lewat mau nggak jelas, sopan sama sudah enggak. Nah, itu bikin, makanya susah hidupnya. Ya. Wanitaul abawaini bi ismihima. Itu yang bikin fakir juga. Manggil bapaknya dengan namanya. Namanya maksudnya bapaknya Paino. Ada Paino sih. Bapaknya yang namanya Paino kan? Pak Paino. Makanya manggil bapaknya jangan pakai bapaknya Pak Paino. Pak Paino. Dan bapaknya sendiri pakai Pak Paino. Jangan. Nggak pakai Pak. Nggak pakai Pak. Ya atau nggak pakai Pak. Paino. Kurang ajar ya. Ada yang begitu? Ada juga sekali ya. Tuh. Wal khilalu, nah ini yang ini nih, Pak. Ini sering ini kita lakukan ini nih, Pak. Apalagi kalau di restoran, Pak. Wal khilalu bi kulli khosbatin. Mencukil sisa makanan dengan congkak kayu yang kalau sekarang kan udah itu kan kayu, Pak ya. Itu cukup itu. Nah, itu bikin fakir. Linggis, Pak. Kayak kumur aja, ya kumur sikat gigi gitu ya, cukal-cukil gitu. Ngerusak juga sih, Pak ya. Ya, kemudian
Wa ghusl yadi bitini. Nyuci tanah pakai lumpur. Ini orang bodoh nih lah. Nyuci tangan pakai lumpur. Ya. Ada lagi yang bikin fakir apa? Wal julusu alal atabati, duduk di depan pintu. Enggak boleh juga Pak, dulu jangan di depan pintu kata emak kita ya. Railok. Railok sudah ngarep pintu, sudah lawan. Ngalangin jalan. Iya, biasanya nih. Tapi memang wal julusu alal atabati, duduk di depan, wal irtika'u ala ahli zawjid, atau bersandar ke atas salah satu pintunya. Jadi tuh pintu kan gitu kan, itu itunya di sini, kakinya ke sono gitu. Nah, itu. Atau mikirin gini di pintu. Nah, iya kan Pak ya? Betul kan? Itu aja nggak ada kan, nggak boleh ya. Wattawadu fil mabrizi, ini masalahnya ngaji Pak. Enggak ngaji. Kalau ngaji rutin dapat gini, kalau ngaji nggak rutin, ngaji ceramah nggak dapat nih. Karena kalau ceramah nggak ada yang ngajarin, kemudian ngaji begini. Oh, ini kan ngaji rutin ya, insya Allah ketemu babnya. Wattawadu fil mabrizi, wudu di jamban. Nah, sekarang ini udah semuanya jadi jamban Pak, itu ya jadi masalah itu Pak. Makanya kita susah hidupnya, ya kan? Masuk kamar mandi isinya toilet sama keran, wudunya di situ juga akhirnya. Ya, maka sebaiknya kalau bagus kalau ya kita udah susah dihindari nih. Kalau bagus jadi tempat jamban sendiri, tempat keran wudu sendiri. Ya. Tuh. Bikin wa khiyatatus sau, itu lagi. Menjahit baju ala badani sambil dipakai. Itu bikin fakir. Ada ini begini ya? Ada. Yang suka. Darurat nggak bisa. Gitu. Masang kancing kan namanya sambil dipakai, ya kan Pak? Darurat di halte. Di sini. Di halte masa pakai bawa jarum? Minjem. Siapa nih? Ada aja. Ya. Yang bikin susah lagi, bikin fakir lagi apa? Watajfiful wajhi bisau, ngelap muka pakai baju. Gitu Pak. Yo, kita juga sering begitu kan Pak? Pakai sini. Enggak, anak kecil itu yang lari-lari. Ya. Kita juga begitu. Ya, gitu ya. Tak sadar. Ngelap muka pakai baju yang dipakai. Watarku baitil angkabut fil bait. Lihat sawang-sawang itu di dalam rumah didiemin. Itu bikin fakir. Sawang-sawang. Oh, bersin. Ya. Terus meremehkan sholat, bikin fakir. Sholat dia. Terus lagi yang bikin fakir apa? Wa isra'ul khuruji minal masjid. Buru-buru pengen keluar dari masjid atau musola atau masjid buat ibadah. Kalau di Indonesia namanya musola. Padahal dua-duanya musola atau masjid itu sama, namanya masjid. Sholat itu kalau yang dibuat, pokoknya sesuatu yang dibuat sholat rutin 5 waktu itu namanya masjid. Yang dipakai Jumatan namanya masjid jami, yang tidak dipakai Jumatan namanya ghairul jami. Jadi ada masjid jami, masjid ghairul jami. Jadi bagaimana itikaf di sini?
Iktikaf di musola, iktikaf di masjid, ya sah boleh. Karena dua-duanya tetap statusnya masjid. Gitu Pak. Tahiyatul masjid juga boleh. Iya, tahiyatul masjid juga. Gitu. Enggak ada musola ya. Enggak ada. Musola itu kan tempat sholat, masjid tempat sujud gimana ya? Itu teman Mbak. Makanya kalau di Saudi nggak ada namanya musola tuh nggak ada. Ya artinya di sini kalau musola di Indonesia, ya kan? Kalau orang Jawa langgar. Nah beda sama surau. Kalau surau itu dibuat sholat sewaktu-waktu. Orang adanya di pinggir sawah. Orang dari sawah mandi di kali, kemudian mau waktu duhur, akhirnya sholat duhur di situ. Asal udah nggak ada lagi orang sholat di situ. Maghrib apalagi subuh juga nggak ada. Itu musola atau surau. Tapi kalau rutinitas yang di Indonesia ini sekarang yang sudah dijadikan rutin sholat 5 waktu, maka itu namanya tetap masjid. Yang dibuat Jumatan namanya masjid jami, yang tidak dibuat Jumatan namanya masjid goirul jami. Orang Indonesia nyebutnya musola. Dia apa ya? Buru-buru, pengen buru-buru itu termasuk membuat fakir. Tapi khusus ba'da sholatil fajr. Nah itu khusus Pak. Tapi sholat subuh itu memang kita sebaiknya tidak pergi buru-buru. Mestinya kita wajib taklim bertahan sampai suruh. Ya kan? Kemudian sholat. Maka siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dikir, taklim dan sebagainya, ditutup nanti sholat suruh gitu. Maka dia seperti melaksanakan haji dan umroh taman sempurna haji umrohnya. Gitu Pak. Ya. Untuk buru-buru sampai taklim baru astagfirullahaladzim. Udah pada pulang itu orang. Lah kita dengar ya, pintunya dibuka. Tek. Nah, baru salam baru kelar udah tek aja keluar. Gitu. Bisa. Jadi di jamaah di sini modelnya macam-macam Pak Wahyu. Ada yang salam langsung pulang. Ada yang sampai Allah mata salam langsung pulang. Itu macam-macam Pak. Dan saya kelihatannya agak apal orangnya. Nah, gitu. Ada yang modelnya itu Pak baru yang sampai maunya istighfar astagfirullahaladzim itu mau dikir istighfar 100 kali itu pulang. Habis subhanallah alhamdulillah wa akbar pulang ada. Ya kan? Tapi ada yang setiap habis sampai ya hayyu ya qayyum mau sholat pulang ada. Pokoknya itu tangan udah begitu udah mulai ya hayyu ya qayyum langsung. Nah kita sholat dia pulang ada begitu. Setelah itu saya itu jamaah gitu. Tapi ada yang begitu mau doa dipulang. Ada nggak? Bapak perhatiin ya. Pokoknya begitu. Saya udah dari muter balik berdoa astagfirullah sholli wa sallam dia pulang. Jadi kayaknya nggak mau doa. Ada yang gitu, ada macam-macam. Tapi ada yang nggak pulang-pulang. Dan doa kayak gitu. Nggak pulang-pulang juga ngeselin tuh Pak, ngeselin pengurus. Dia kan Pak ya, mau dimati nggak pulang-pulang itu aja. Jadi bagaimana? Ya tawasud aja maksudnya. Oh ini kalau sampai jam 8 masih di sini aja ini enggak pulang-pulang ini masalah biasa aja. Jadi dia punya masalah gitu. Iya lah. Ya bagaimana? Ya rutinitas baikin aja salat. Khusus salat subuh ayo tenangkan dulu hatimu di dalam masjid ini. Jadi wa isra'ul khuruji minal masjid ba'da salatil fajr itu akan menambah membuat fakir keluar buru-buru habis salat subuh. Wal ibtikaru fi tihabi ila suqi. Pagi-pagi buru-buru banget ke pasar. Nah, itu bikin fakir, Pak. Nah, itu. Oh ya. Dagang. Oh, lagi itu, Pak. Makanya gue udah kan dia enggak kaya udah kan ya. Ya, Pak ya. Subuh-subuh. Buru-buru banget kepengen ke pasar sehingga Sebelum subuh. Nah, sebelum subuh itu Pak. Itu ya kan. Nah, kalau yang juga ya. Makanya ke pasar itu Pak. Makanya orang warok itu Pak. Orang yang warok itu sudah meninggalkan yang supat aja udah enggak itu ya, udah meninggal. Kalau haram udah pasti Pak.
Yang subhat itu sudah ditinggalkan orang. Itu diantara ciri-ciri orang dia tidak ke pasar. Karena pasar itu akan menurunkan kewibawaan. Ulama-ulama itu ya cari yang ke pasar, biar aja abdina yang ke pasar. Ini ya kan? Ulama gitu kan. Ke pasar nyari-nyari belanja pasar kan. Yang model kayak kita pagi-pagi udah sampai pasar takut ke sana kemari itu. Ya. Pasar tuh banyak apa? Cara. Apalagi wal ibtamu fir rujui minhu, melambat-lambatkan pulang dari pasar. Lama banget di pasar gak pulang-pulang. Apalagi ke Tanah Abang udah berangkat subuh Tanah Abang, mutar-mutar pegang lagi nggak beli lagi, mutar sono lagi pegang lagi nggak beli lagi, ditawar ini nggak ketemu, nawar sono pala sama juga harganya, akhirnya balik yang pertama lagi. Waduh, itu Pak kalau di pasar begitu. Ini kalau yang ke pasar, kalau mau ke pasar itu modalnya harus banyak, yang nggak pakai mikir. Duit pas-pasan ke pasar jadi banyakan ribet. Ditawar nggak jadi, tawar nggak jadi. Padahal beli cuma baju satu, terus setengah hari. Nah, kalau yang duitnya banyak nggak mikir berapa, 100 Pak, 2, nah gitu. Ya Pak, duitnya ngepres ke pasar jadi banyakan nawa 100, gak boleh 50, nggak bisa belanja belum. Duitnya 65 deh, 65, nggak dapat. Muter lagi sono. Kalau berapa? 150, lebih mahal sih. Balik lagi ke sini Pak. Itu kelakuan siapa itu? Ya kira-kira begitu Pak. Kalau kita nganterin ibu-ibu udah lama banget ya nganterin ya. Balik lagi ke sini gitu Pak. Ya, itu ya. Jadi lama di pasarnya lah lama. Gitu. Wasira'u kasiratil khubri minal fuqara as-su'ali wa ta'usari 'alal walad. Doain jelek buat anak-anak itu gak boleh juga Pak. Anaknya badal. Anda yang berantem sama anaknya badal, itu binatang disebutin. Anaknya kamu itu badal banget. Masa kamu monyet? Aku anaknya bikin monyet di mana tuh Pak? Anak bapaknya siapa itu? Ada yang begitu. Makanya ada kisah itu. Memang terus kadang-kadang kesal sih orang tua juga ya Pak. Maka doakan yang baik. Nih kita susah anak refleks gitu Pak. Misalkan anak main, jangan main hujan-hujan nanti kamu masuk angin. Begitu Pak kita bilangnya. Iya kan Pak? Gitu. Misalkan bagus juga sih, jangan main hujan-hujanan, ntar jadi ulama. Nah, cakep tuh. Emang ada ulama hujan-hujanan, gitu kan? Tapi benar Pak. Tuh, kalau kita baca riwayat bahwa alam itu benar apa enggak ceritanya itu kan? Al Imam Syekh Sudes itu kan ya. Syekh Sudes itu yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Itu kalau pas main dulu asal badar dibilang, awas kamu nanti jadi imam Mekah kamu. Begitu sama ibunya disumpahin, jadi beneran. Ya kan Pak ya? Itu sumpah positif. Iya makanya doain anak orang tua anaknya, jangan waj'al syari 'alal mahmati. Jangan doain anaknya yang dasar anak goblok. Nah, goblok beneran anaknya. Anaknya diomelin jadi anak goblok. Gitu Pak. Ya, ini pelajaran. Ya. Anaknya lagi bini jangan. Bini goblok-goblokin jangan. Goblok lu, tapi ini goblok dipakai juga. Ya Pak ya, kata bini, lo goblok-goblokin, lo pakai juga. Ampun, teman badek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a syari 'alal waladi. Jangan mendoakan anak dengan jelek. Jadi ya. Karena ucapan itu doa. Nah, ucapan itu doa. Nah, kita tuh sering anak kita misalkan nih, jangan main di jalanan, ntar ketabrak mobil, begitu doanya kita Pak. Jangan. Ini ngeri main. Tabrak mobil beneran anaknya. Lu emaknya yang doa begitu kan?
ya kan Pak? Nah ini hari berarti sekarang gua mulai belajar menghindar nih Pak ya. Deh jangan di jalanan deh, sini ntar jadi ulama lo. Nah gitu. Susah kalau gitu Pak ya. Ntar jadi orang alim di jalanan gitu. Pokoknya doanya yang baik-baik aja deh, terserah Bapak. Jangan di jalanan, kan di depan traktor. Itu bisa jadi pokoknya yang baik-baik. Jangan main di jalan deh. Kenapa Pak? Kenapa Ma? Ntar kamu jadi bos. Gitu. Jadi polisi lalu lintas. Bisa aja jadi polisi lalu lintas. Jangan gampang lu. Jadi hakim. Gitu. Kita selalu kan gitu Pak. Selalu kita sengsarakan. Anaknya pegang pisau. Jangan pegang pisau, ntar kena tangan. Wah, pasti gitu kita doanya. Pasti kita doanya selalu begitu. Gitu Pak. Jangan loncat-loncat, ntar jatuh. Tuh, gitu. Nah ini hal ini yang tidak boleh. Wasar wa du'a usari 'alal walad. Doain anak begitu. Mulai kita sekarang udah mulai belajar ya. Anak cucu kita nih. Makanya jangan ngajak anak cucu kita ngomong dengan cedal. Maamnya maam. Maam kalau Andi. Atitnya, jauh itu. Anak cucu jangan diajak ngomong gitu. Nanti dia akan ngomong begitu Pak. Kalau bilang, sakit ya gitu. Ayo makan, ayo minum gitu. Nem. Jangan gitu. Kami lagi ya. Kami lagi. Jangan diajarin begitu. Jadi nanti anak jadi. Jadi ini pengalaman. Saya ini testimoni anak saya itu tidak ada satupun yang ngomong cedal kecuali dengan R ya. R memang itu lisan yang tidak bisa dilatih R itu. Kecuali R. Jadi nggak ada kata-kata nyum, mi gitu. Mau bahasanya bahasa beneran aja. Umi makan gitu. Umi minum. Umi nyum. Apaan gitu. Bala bapaknya, mimi cucu. Aduh. Ya. Tahmirul awani. Ya, jadi gini. Jadi itu ya, jangan mendoakan anak yang. Kemudian watarku tahmirul awani, meninggalkan menutup bejana. Makanya kalau malam tuh Pak, cucian piring, panci-panci, apalagi itu. Main deng, apa? Ya pokoknya itu tutupin Pak. Tutupin Pak. Tutupin. Jangan, karena kalau dibuka itu cucian piring itu kalau malam jangan masih ngapa. Harus dicuci Pak. Dicuci, dirapiin, ditenggurupin. Jangan. Karena disitulah nanti akan menjadi pesta para jin. Jin itu makanannya di situ Pak. Sampah-sampah piring begitu. Makanya jangan malas kalau malam pokoknya sebelum tidur tuh mesti tutupin semua. Di cucian piring jangan pagi-pagi. Cucian piring itu syukur-syukur habis makan langsung cuci. Tapi kalau mau numpuk malam sebelum tidur mesti dicuci semua, dibersihin. Dalam kondisi teguh. Ya, supaya nggak diacak-acak sama jin. Ya. Cuma cicak tuh, bukan jin aja cicak. Oh ya. Berarti cicak-cicak di piring gitu. Bukan cicak-cicak di dinding bukan. Cicak di piring. Terus ini lagi. Wa itfa'us siraji bin nafasi. Itu enggak ada kalau ini mah. Orang kampung gitu mah. Matiin lampu pakai ditiup. Nah, enggak ada ini mah. Ya, makanya orang tahun itu Pak, itu bikin fakir. Orang tahun itu orang gila itu Pak. Lampu dinyalain, ditiup. Ngapain lo nyalain? Ngapain lo nyalain kalau pengen ditiup? Lilin. Jadi wa'id afusrati bin nafsi. Jadi mematikan lampu dengan, karena nggak ada sekarang lah, saklar semua, klek gitu kan, nggak ada yang ditiup kan? Apa Bambang untuk gitu.